Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bayangkan, di tengah terik siang, seorang perempuan hamil diikat di batang pohon tua. Kakinya gemetar, bibirnya pecah-pecah, dan wajahnya penuh debu serta luka. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa perih di tubuh, melainkan teriakan kejam dari wanita tua berkalung emas yang berdiri di hadapannya. Perempuan keparat, ini balasan buat orang miskin yang pura-pura suci. Semua warga hanya menonton, tak ada yang membela, tak ada yang peduli. Dan yang paling menyayat hati, suaminya sendiri hanya berdiri mematung, menunduk tanpa kata. Sementara ibunya menuduh wanita yang sedang mengandung anaknya sebagai pencuri. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Ayu keluar dari dapur membawa baskom berisi cucian kotor milik mertuanya. Perutnya yang membesar membuat langkahnya lambat, tapi tak ada yang memperhatikannya. Bahkan Bu Lurah Marni yang sedang duduk di kursi goyang mahal di teras rumah hanya melirik sekilas dengan sorot jijik. Cuci itu sampai bersih, jangan pakai alasan hamil untuk bermalas-malasan di rumah saya, bentak Bu Lurah sambil merapikan gelang-gelang emas di lengannya. Ayu hanya mengangguk pelan tanpa berani menjawab. Sejak menikah dengan Damar, hidupnya tak pernah tenang. Ia dianggap perempuan tak berguna, hanya menumpang hidup dan selalu menjadi pelampiasan amarah. Bu Lurah Marni memang dikenal glamor dan kaya raya. Tiap keluar rumah, lehernya selalu berat oleh kalung emas. Jemarinya penuh cincin, bahkan sendalnya pun bersol emas imitasi mahal. Tapi kekayaan itu membuat hatinya beku, tak mengenal empati, apalagi kasih sayang untuk menantu miskin seperti Ayu. Di rumah itu, Ayu bukan istri dari anaknya, melainkan budak. Ia bangun sebelum subuh, memasak, menyapu, mencuci, lalu membersihkan kandang ayam. Bahkan saat ia mengeluh pinggangnya sakit, Bu Lurah justru mengejek. Dasar manja, baru hamil segitu aja, udah lemah. Emakmu dulu kerja di sawah sampai lahiran. Damar suaminya hanya diam. Ia bukan suami, hanya bayangan. Pria pengecut yang lebih takut pada ibunya daripada melindungi istrinya. Namun pagi itu, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Bu Lurah tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Suara lemari dibanting dan benda-benda dilempar keluar. Tak lama ia muncul dengan wajah merah padam. Tangannya menunjuk Ayu yang masih jongkok di dekat ember cucian. Gelang emasku yang warisan dari nenek hilang. Wajah Ayu pucat, matanya membesar. Sumpah Bu, saya tidak tahu. Tapi sumpahnya tak pernah didengar. Bu Lurah mendekat, menampar wajah Ayu dengan punggung tangan yang berat oleh cincin. Kamu maling, dasar perempuan miskin, mata duitan. Kamu kira saya buta? Sejak kamu masuk rumah ini, semua barang saya mulai hilang. Ayu terjatuh, tangannya memegangi perutnya yang mulai nyeri. Tapi tak ada ampun. Bu Lurah menarik rambutnya dan mendorongnya ke tanah. Damar hanya berdiri di balik pintu, wajahnya tertunduk, tak berani berkata satu patah kata pun. Mulai hari ini, aku akan tunjukkan ke warga siapa kamu sebenarnya. Perempuan licik, penghisap harta. Tangisan Ayu tak terdengar oleh siapapun.
hanya debu yang beterbangan saat tubuhnya diseret keluar. Dan sejak pagi itu, kehormatan seorang istri hancur dalam satu fitnah yang belum terbukti. Namun malam belum datang dan langit belum memberi jawaban. Pagi itu suasana desa berubah mencekam. Sejumlah warga berkumpul di depan rumah Bu Lurah Marni. Setelah mendengar kabar bahwa menantunya dituduh mencuri emas, tapi tak seorang pun berani mencampuri urusan keluarga Bu Lurah. Karena semua tahu perempuan itu bukan hanya kaya, tapi juga punya pengaruh. Bu Lurah berdiri di teras rumahnya, mengenakan daster mahal berwarna emas keemasan, lengkap dengan selendang sutra dan tumpukan perhiasan yang berkilauan di setiap jari. Rambutnya disanggul tinggi, bibirnya merah menyala. Tapi dari mata tajamnya tampak jelas bahwa ia tak punya kasih sayang sedikit pun untuk Ayu. Warga hanya menunduk saat ia mulai berteriak, "Lihat ini, semua rumah saya, perhiasan saya, tanah saya, semua hasil kerja keras saya sendiri. Tapi perempuan ini, menantu saya, yang sok suci, berani mencuri di rumah ini." Beberapa ibu-ibu mulai berbisik, tapi tak satu pun yang berani menyanggah. Bu Lurah terlalu ditakuti. Ia sering mengancam memotong bantuan beras warga jika tak patuh pada pemerintah. Ayu hanya bisa menangis pelan di sudut halaman. Pipinya bengkak, kakinya lecet karena tadi diseret di jalan berbatu. Ia memegangi perutnya yang mulai mengeras. Bayinya bergerak gelisah di dalam kandungan, tapi tak ada pelukan, tak ada suara penghibur. Tiba-tiba Bu Lurah menatap Ayu dengan senyum sinis. "Kamu pikir aku gak tahu permainanmu? Kamu pura-pura hamil biar dapat perhatian dari anakku. Tapi nyatanya kamu tetap pencuri. Gelang itu hilang setelah kamu masuk kamar mandi dekat kamarku." Ayu menggeleng lemah. "Saya tidak pernah masuk, Bu. Saya hanya ke dapur." "Cukup!" bentak Bu Lurah. Ia lalu menyuruh dua pemuda yang biasa membantu di rumahnya untuk mengambil seutas tali tambang. Beberapa warga mulai cemas. "Mau diapakan menantunya, Bu?" tanya seorang ibu. "Biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Hari ini juga saya akan ikat dia di pohon depan lapangan. Biar semua warga tahu rumah ini tidak sudi ditinggali maling." Beberapa warga mulai gelisah, tapi yang lainnya hanya diam, terlalu takut untuk bicara. Damar, suami Ayu, berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Matanya terus menatap gelang di dalam dompetnya sendiri. Gelang milik ibunya yang seminggu lalu ia jual, lalu beli kembali secara diam-diam setelah uang judi dari bandar cair. Ia tahu, ia sangat tahu, tapi bibirnya terkunci. Ia terlalu takut menghadapi kemarahan ibunya, terlalu takut kehilangan segalanya. Maka ia biarkan Ayu, istrinya sendiri, diarak lapangan seperti penjahat. Saat tubuh Ayu yang lemah didorong ke tengah lapangan, warga mulai berkumpul. Beberapa hanya menonton dari balik jendela rumah. Anak-anak berlari mendekat dan suara cemoohan mulai terdengar. "Pantesan dari awal memang gak cocok jadi istri anak Bu Lurah. Mukanya sok suci, tapi ternyata maling emas. Dasar orang miskin cuma bisa ngincar harta." Tali itu melilit perut dan lengannya, ditarik erat ke batang pohon. Ayu meringis menahan sakit, tapi suara teriakannya tertelan oleh tawa Bu Lurah yang berdiri puas di bawah sinar matahari. "Biar semua lihat, ini akibatnya kalau orang miskin ingin hidup mewah." Ayu menangis, tapi bukan karena malu, melainkan karena rasa perih di perutnya semakin menjadi. Ia tahu ada yang tidak beres dengan kandungannya. Langit mulai berubah, angin mendesir, tapi tak ada yang peduli. Semua sibuk menghakimi, semua buta karena percaya pada satu mulut.
mulut Bu Lurah. Dan saat Ayu mencoba memejamkan mata, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika aku benar, tolong tunjukkan keadilan-Mu, walau harus melalui luka yang panjang." Hari sebelum kejadian itu, suasana rumah Bu Lurah tampak tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sebuah musibah sedang disiapkan oleh orang yang paling tak terduga. Bu Lurah Murni saat itu sedang bersolek di depan cermin besar di kamarnya. Ia menyisir rambutnya perlahan, mengenakan anting berlian, lalu menatap bayangannya sendiri dengan senyum puas. Tangannya bergerak membuka laci kecil di meja rias, mengambil satu set perhiasan, kalung, cincin, dan sebuah gelang emas permata giok. Gelang itu warisan dari ibunya yang sangat ia banggakan. Ia menyebutnya sebagai mahkota tangan. "Besok arisan, aku harus jadi yang paling menonjol," gumamnya. Namun tak lama kemudian, Damar masuk ke kamar dengan langkah gelisah. Wajahnya pucat, kemejanya kusut, dan matanya sembab. Ia baru saja kehilangan taruhan besar dalam permainan judi online yang telah membuatnya tergoda berbulan-bulan. "Bu, boleh pinjam uang sebentar aja?" tanyanya pelan. Bu Lurah langsung menoleh dengan alis terangkat tinggi. "Pinjam? Untuk apa lagi kamu? Sudah saya bayarkan cicilan motormu bulan lalu. Jangan-jangan kamu main judi lagi?" Damar tak berani menatap ibunya. Ia hanya berdiri mematung. Suasana mendadak hening. Bu Lurah menghela nafas keras lalu berkata, Sudah, keluar sana. Kalau kamu ada hutang, biar istrimu yang kerja lebih keras. Dasar laki-laki gak berguna." Damar keluar kamar dengan hati panas. Tapi dalam pikirannya hanya satu hal. Ia butuh uang dan butuh sekarang juga. Malam harinya saat rumah mulai sunyi dan semua tertidur, Damar menyelinap masuk ke kamar ibunya. Ia hafal betul posisi laci tempat ibunya menyimpan perhiasan. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci itu. Dan di sanalah gelang emas permata giok berada. "Maaf Bu, aku cuma butuh sebentar, nanti aku beli lagi," bisiknya pada udara kosong. Tanpa suara, ia ambil gelang itu, memasukkan ke saku, lalu pergi keluar rumah untuk menjualnya ke pengepul emas di pasar kota sebelah. Esok paginya Bu Lurah baru sadar gelang itu hilang. Ia mencari ke seluruh sudut kamar, laci dibongkar, lemari digeledah, karpet digulung, tapi gelang itu tak ditemukan. Kepanikannya berubah jadi emosi, membabi buta. Ia berteriak memanggil semua orang di rumah. "Siapa yang berani masuk kamarku semalam?" Pembantu rumah, Ayu, dan bahkan Damar sendiri berkumpul di ruang tengah. Ayu baru selesai membersihkan kamar mandi dan masih mengenakan baju tidur yang lusuh. Perutnya besar, wajahnya letih, dan tangannya masih basah oleh sabun cuci. "Ayu, kamu yang paling sering membersihkan kamar mandi dekat kamarku. Kamu pasti pelakunya." Ayu menggeleng lemah. "Saya tidak pernah masuk ke kamar ibu. Saya cuma ke dapur, lalu ke kamar mandi, Bu." Tapi penjelasan itu tak pernah sampai ke telinga Bu Lurah. Ia sudah terlalu terbakar oleh ego dan arogansi. "Perempuan miskin seperti kamu, sejak awal sudah saya curigai. Kamu kira saya nggak tahu niatmu menikah dengan anak saya? Mau ngincar harta warisan kan?" Damar berdiri membisu. Peluh dingin membasahi tengkuknya, tapi ia tetap memilih diam. Ia biarkan Ayu difitnah dan dihina di depan semua orang. Bahkan saat perempuan itu sedang mengandung anaknya sendiri. Dan itulah awal dari segalanya. Awal dari sebuah kebusukan yang ditutup-tutupi. Awal dari azab yang akan datang dari langit melalui cara yang paling tak masuk akal bagi akal manusia. Suasana pagi di desa mendadak berubah mencekam. Di tengah lapangan tanah yang biasa dipakai anak-anak bermain bola, ini berdiri sosok perempuan hamil dengan tubuh terikat kuat pada sebatang pohon teram besi tua. Bajunya kusut dan basah oleh air cucian.
Kedua kakinya gemetar dan wajahnya penuh luka dan debu. Dialah Ayu, menantu yang sejak dulu tak dianggap, kini dipermalukan di depan umum. Bu Lurah Marni berdiri dengan angkuhnya, mengenakan daster sutra mahal dan sandal tinggi warna emas menyilaukan. Ia tak peduli dengan teriknya matahari membakar ubun-ubun, karena di dadanya hanya ada satu tujuan, mempermalukan Ayu habis-habisan. Lihat ini, warga desa. Inilah contoh perempuan durhaka, menikahi anak orang kaya lalu mencuri di rumah mertuanya sendiri. Teriak Bu Lurah lantang sambil menunjuk wajah Ayu dengan jari yang dipenuhi cincin permata. Warga mulai berdatangan, anak-anak berdiri di tepi jalan. Ditarik ibunya yang penasaran. Beberapa bapak menatap dengan gelisah, tapi tak berani bicara. Mereka tahu betul siapa Bu Lurah. Sekali melawan, bisa-bisa bantuan sembako atau surat pengantar administrasi jadi masalah. Ayu hanya bisa menangis dalam diam. Tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa malu, marah, dan hancur berkeping-keping. Perutnya terasa mengencang, bayinya seperti berontak dari dalam. Seorang ibu tua, Bu Salamah, mendekati Bu Lurah dengan pelan. Bu, apa tidak sebaiknya dibicarakan dulu? Mungkin saja ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman dari mana? Gelang itu hilang setelah perempuan ini masuk rumah saya. Dan sekarang pura-pura nggak tahu. Saya bukan orang bodoh, Bu Salamah. Bentak Bu Lurah tanpa ampun. Warga yang lainnya tertunduk. Tidak ada yang berani menentang. Di belakang Damar berdiri mematung. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia tahu gelang itu memang sudah ia jual. Tapi ia terlalu pengecut untuk mengakui. Bu Lurah kembali membuka suara. Kali ini lebih pedas, lebih menyakitkan. Perempuan ini masuk rumah saya dengan perut besar. Bilang katanya anak dari Damar. Tapi siapa yang tahu? Jangan-jangan anak dari laki-laki lain. Perempuan seperti ini bisa saja menjebak anak saya demi harta. Teriakan itu seperti pisau yang menusuk hati Ayu. Wajahnya memucat. Air matanya tak terbendung. Ia menggeleng, berusaha bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tak sanggup lagi. Bu, saya bersumpah. Demi Allah, Bu, saya tidak pernah mencuri. Seketika Bu Lurah maju dan menampar pipi Ayu keras sekali, hingga kepalanya terpelanting ke samping. Suara tamparan itu menggema, dan beberapa warga mulai menjerit. Namun bukan iba yang muncul, melainkan rasa takut yang membuat mereka tetap diam. Bu Lurah lalu memerintahkan 2 orang pemuda untuk menyiram Ayu dengan air selokan. Biar dia sadar, biar semua warga lihat siapa dia sebenarnya. Air dingin itu mengguyur tubuh Ayu yang sudah lemas. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil, dan ia mulai kehilangan kesadaran. Tapi sebelum matanya terpejam, ia sempat menoleh menatap Damar. Mas, tolong aku, Mas. Namun Damar hanya menunduk. Tak ada satu langkah pun yang ia ambil. Saat itu langit tampak sedikit berawan. Burung-burung di pepohonan mulai berpindah arah. Angin mendesir tak biasa, tapi tak ada yang sadar. Semua mata hanya tertuju pada seorang perempuan hamil yang dipermalukan, dihakimi dan difitnah. Padahal kebenaran ada di hadapan mereka. Tinggal menunggu waktu sebelum azab datang menyapu semuanya. Sore hari setelah Ayu dilepaskan dengan tubuh lunglai dan mata membengkak, suasana rumah Bu Lurah kembali sepi. Tapi luka dan kehinaan yang ditinggalkan tak akan pernah hilang. Ayu meringkuk di kamar kecil yang biasa dipakai menyimpan alat-alat kebun. Di sanalah kini ia tidur, beralaskan tikar tipis sambil menahan nyeri di perutnya. Di ruang tengah, Bu Lurah duduk santai sambil menikmati teh hangat, seolah tak ada kejadian besar yang baru saja ia buat. Sesekali ia tertawa kecil sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang memakai sandal berhak tinggi.
Masih memamerkan cincin-cincin di jemarinya yang berkilau. Biar kapok dia, biar tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Sementara itu Damar duduk di kamarnya. Kepalanya tertunduk dan tangannya terus meremas-remas dompet yang di dalamnya terselip secari kwitansi dari toko emas. Bukti pembelian kembali gelang ibunya yang seminggu lalu ia jual dengan harga murah karena panik. Hutang judinya memang sudah lunas, tapi ketenangan jiwanya hilang. Ia dihantui rasa bersalah, tapi mulutnya terkunci. Setiap kali melihat wajah Ayu yang lebam, ia ingin berteriak, ingin mengaku. Tapi bayangan kemarahan ibunya, caci makinya, dan ancaman mengusirnya dari rumah terus mengurungnya dalam diam. Damar adalah anak tunggal yang sejak kecil dimanjakan. Ia tumbuh dalam rumah mewah, tapi jiwanya kosong. Ia tak pernah belajar menghadapi tekanan, tak pernah diberi ruang untuk bertanggung jawab. Itulah yang membuatnya tumbuh menjadi pria dewasa yang takut pada ibunya sendiri. Malam itu Ayu menggigil dalam diam. Kain sarung tipis menutupi tubuhnya. Ia mencoba membaca ayat-ayat pendek dengan suara lirih, tapi suaranya gemetar. Sesekali berhenti karena tangis yang ia tahan. Ia tahu anak dalam kandungannya butuh ketenangan, tapi ia sendiri sudah kehilangan arah. Di sisi lain rumah, Bulurah sedang bersiap tidur. Ia melepas semua perhiasannya, lalu membuka lemari kecil tempat biasa menyimpan emas. Saat matanya tertuju pada satu celah kosong di tempat gelang permata giok biasa diletakkan, ia kembali mengerang. Dasar maling, besok aku akan laporkan ke kepala dusun. Keesokan paginya, Bulurah datang ke balai desa. Ia membawa surat laporan lengkap dengan sumpah bahwa menantunya telah mencuri. Ia bahkan membawa 2 orang saksi, pembantu rumah tangga dan tetangga sebelah yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi tak berani menolak permintaan Bulurah. Namun kepala dusun terlihat ragu. Tapi tak ada bukti, Bu. Sudah cukup, dia masuk kamar saya malam hari dan besoknya gelang saya hilang. Perlu bukti apa lagi? Bentaknya. Di belakang, Damar yang ikut hadir hanya menunduk. Keringat dingin membasahi tengkuknya, tangan gemetar, bibirnya ingin bicara. Tapi suara hatinya kalah oleh rasa takut yang sudah mengakar. Hari-hari selanjutnya, nama Ayu makin hancur di kampung. Setiap lewat warung, orang menatapnya sinis. Setiap keluar rumah, bisik-bisik mengiringi langkahnya. Tak sedikit yang melempar ludah diam-diam ke tanah saat Ayu lewat, dan Damar tetap memilih bungkam. Namun semua kebusukan pasti punya batas, dan semua yang ditutup akan terbuka. Satu waktu dan langit memutuskan, azab tak pernah tertukar, dan kebenaran akan datang walau terlambat. Pagi itu mentari bersinar terang, tapi sinarnya tak membawa kehangatan. Justru menyimpan satu pemandangan paling keji yang pernah terjadi di kampung pesisir itu. Di tengah lapangan tanah kering, Ayu kembali dibawa keluar rumah. Kali ini tubuhnya benar-benar tak berdaya. Kakinya membengkak, wajahnya pucat pasi, dan perutnya semakin membesar. Tapi Bulurah tak peduli. Dengan suara lantang, ia memerintahkan 2 pemuda suruhannya untuk mengikat Ayu ke pohon besar yang berada di tepi lapangan. Ikat yang kencang, biar perempuan itu tahu rasa. Sekalian, biar anak-anak kampung lihat. Ini akibatnya kalau maling masuk rumah orang kaya. Teriak Bulurah sambil tersenyum puas. Ayu tak bisa melawan. Tangannya ditarik ke belakang, lalu diikat pakai tambang kasar yang digesekkan kuat ke batang pohon. Damar hanya berdiri beberapa meter dari sana, menunduk tak berani menatap. Mulutnya terkunci, jiwanya membatu. Warga kembali berdatangan. Ada yang mengintip dari balik jendela, ada yang sengaja berdiri ramai-ramai sambil membawa anak. Mereka semua tahu Ayu sedang hamil tua, tapi rasa takut mereka pada Bulurah jauh lebih besar dari rasa kasihan.
Tangan Ayu mulai membiru, nafasnya sesak, tapi Bu Lurah malah mendekat, mengangkat dagu Ayu dengan ujung kukunya yang panjang dan terawat. Kamu pikir saya akan diam saja setelah kamu mencuri? Saya ini Bu Lurah. Saya bisa bikin kamu diusir dari kampung ini. Bahkan bayi kamu pun gak akan saya akui cucu saya. Ayu hanya bisa memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa henti. Dulu saya terima kamu karena Damar bego. Tapi sekarang kamu tidak punya harga diri, sedikit pun. Bahkan iblis pun jijik melihat kelicikanmu. Beberapa warga mulai terlihat gelisah, tapi tak ada satupun yang melangkah maju. Tiba-tiba salah satu pemuda yang ikut menyaksikan mulai berbisik ke temannya. Ini udah gak masuk akal. Perempuan hamil diikat kayak gini, apa gak takut dosa? Yang satunya menjawab, kalau kamu mau nolong silahkan, tapi siap-siap hidup kamu disiksa Bu Lurah tiap hari. Keduanya diam. Bu Lurah masih berkuar-kuar, tak peduli apapun. Ia merasa dirinya benar. Ia merasa seluruh kampung hanya tunduk. Tiba-tiba angin berubah. Daun-daun pohon trambesi itu bergetar pelan. Meski langit belum menunjukkan tanda hujan, beberapa burung yang biasa hinggap di dahan atas mendadak terbang menjauh. Bahkan ayam-ayam di sekitar rumah warga ikut menjerit dan berlari masuk kandang. Ayu merasakan sesuatu dalam hatinya. Dadanya sesak, seperti ada firasat kuat yang ingin menyampaikan sesuatu. Bayi dalam kandungannya mengeliat, seolah ikut merasakan ketakutan yang sama. Dalam hati, Ayu hanya berbisik lemah, "Ya Allah, hamba tidak kuat. Jika memang ini cobaanmu, lindungilah anakku." Saat itu pula dari arah timur, awan hitam mulai muncul perlahan. Meski hari masih pagi, langit yang tadinya biru mendadak meredup. Cahaya mentari tertutup perlahan dan angin mulai berhembus lebih kencang dari biasanya. Tapi tak ada yang sadar. Bu Lurah masih tertawa dengan suara paling keji yang bisa dilontarkan dari seorang manusia. Dan Ayu hanya bisa menatap langit yang mulai berubah warna, sambil berharap ada satu keajaiban yang turun untuk menyelamatkan kebenaran yang selama ini dikubur dalam fitnah. Langit desa pesisir itu perlahan berubah. Awan mendung menggulung dari arah timur, merambat perlahan menutupi cahaya mentari yang semula terik membakar. Angin mulai berembus dingin, menusuk kulit, membuat dedaunan bergoyang tak biasa. Suara burung-burung pun tak terdengar lagi. Seperti ada pertanda, ada sesuatu yang akan turun dari langit. Di tengah lapangan, Ayu masih terikat lemah di batang pohon trambesi tua. Nafasnya memburu, peluh mengalir di pelipis dan tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia mulai merasa kontraksi di perutnya. Sakitnya menjalar, menghantam tulang punggungnya. Tapi ia tak bisa bergerak. Tali itu terlalu kuat. Suaminya masih berdiri mematung, tak jauh dari situ. Masih diam, masih pengecut. Bu Lurah sebaliknya tampak makin panas. "Lihat, langit pun murung karena perbuatanmu. Bahkan awan jijik melihat wajahmu," katanya sambil terkekeh menunjuk ke atas, seolah langit berpihak padanya. Beberapa warga mulai resah. Mereka merasa ada yang tak biasa. Seorang anak kecil menarik baju ibunya. "Bu, kok langitnya jadi gelap banget?" Ibunya tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya lebih erat. Lalu dari kejauhan terdengar sesuatu, seperti suara kepakan burung. Awalnya pelan, tapi lama-lama menjadi keras. Seperti bukan dari satu burung, tapi ratusan, ribuan. Seolah langit menurunkan kawanan malaikat kemarahan. Semua mata menengadah. Dari arah utara, gulungan bayangan hitam melesat ke udara. Seolah badai sedang mendekat, tapi tak membawa hujan. Hanya suara dan kerumunan gelap yang makin dekat. Apaan itu? Awan hitam.
Tapi bukan itu bukan awan. Itu adalah burung gagak. Iya, burung gagak. Ribuan burung gagak terbang membentuk formasi tak beraturan. Suaranya bergema, menggetarkan jantung. Mereka turun seperti dikirim dari langit, bukan terbang acak, tapi seperti punya tujuan. Menuju satu titik, menuju satu nama, Bulurah. Dalam sekejap lapangan menjadi hiruk pikuk, warga berlari, anak-anak menjerit. Seorang ibu hampir pingsan memeluk bayinya. Bahkan Damar mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Astagfirullah, apa itu? Teriak seseorang. Bulurah mendongak dan saat matanya menatap langit, barulah ia sadar. Semua tawa yang ia lepas sejak pagi telah dibalas dengan suara kematian. Burung-burung itu menyerbu seperti badai. Mereka menukik dari udara satu persatu, lalu menghantam tubuh Bulurah. Bulurah menjerit, mengguncang udara. Seekor gagak besar mencakar wajahnya, mencabik pipinya. Satu lagi menancapkan paruh ke kulit kepala. Beberapa burung menggondol rambutnya, menariknya hingga ia roboh ke tanah. Kaki-kakinya menendang liar, tangannya menepis-nepis, tapi tak ada yang bisa menghentikan. Damar hanya berdiri kaku. Ayu membuka matanya pelan, melihat perempuan yang selama ini menyiksanya, kini digerogoti di depan umum. Warga berhamburan, tak ada yang berani mendekat. Beberapa hanya bisa beristighfar keras. Ya Allah, ya Allah. Burung-burung itu seperti kesurupan. Mereka mencakar, mematok, menyobek baju sutra Bulurah. Suara tulangnya bergesek. Cincin-cincin emas di jarinya dicongkel paksa. Sebagian wajahnya robek, matanya nyaris tak tampak lagi. Darah mulai mengucur di tanah. Bulurah mengeliat, tangan meraih ke udara, ke arah siapapun, seolah memohon bantuan. Tolong, tolong, tolong aku, tolong. Tapi tak ada yang bergerak. Semua hanya jadi saksi. Ketika langit menurunkan hukuman paling mengerikan kepada perempuan paling zalim di kampung ini. Dan di tengah semua itu, Ayu masih terikat di pohon. Tubuhnya menggigil. Tapi untuk pertama kalinya matanya tenang karena keadilan akhirnya mulai turun dari langit. Jeritan Bulurah Marni masih menggema, tapi mulai meredam oleh suara kepakan ribuan burung gagak yang terus turun dari langit. Burung-burung itu kini memenuhi seluruh lapangan. Udara menjadi pekat, gelap, dan pengap. Sayap-sayap besar itu membentuk lingkaran mengerikan, mengitari tubuh Bulurah yang sudah roboh dan berlumuran darah. Tubuhnya menggelepar, tapi setiap kali ia hendak bangkit, puluhan cakar mencapik kakinya, dadanya, dan wajahnya. Baju sutra emasnya kini compang-camping, berubah warna menjadi merah oleh darah sendiri. Tangisannya tak lagi terdengar sebagai manusia, melainkan raungan binatang yang sedang sekarat. Ampun, saya salah, ampun. Tapi tak ada yang datang menolong. Damar terduduk di tanah, kedua tangannya menutup kepala, matanya liar, wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tak pernah menyangka bahwa gelang kecil yang ia ambil dengan niat menyelamatkan diri dari hutang telah mengantarkan ibunya pada azab paling mengerikan yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, Ayu masih terikat di pohon. Tubuhnya makin lemah, tapi ia memaksa tetap sadar. Air matanya mengalir bukan karena dendam, melainkan karena ngeri. Ia tak pernah meminta pembalasan, ia hanya ingin keadilan. Tapi apa yang turun hari itu adalah murka dari langit. Beberapa warga yang semula hanya menonton, kini mulai menangis histeris. Suara istighfar menggema di antara mereka. Ada yang sujud, ada yang berlari, membawa anaknya masuk rumah sambil menangis, menyebut nama Allah berkali-kali.
Ya Allah, ini bukan biasa. Ini bukan burung biasa. Apa ini balasan atas kezaliman Bulurah? Salah seorang pemuda yang tadi ikut mengikat Ayu ke pohon, kini jatuh terduduk dan menepuk-nepuk dadanya sendiri, menyesali perbuatannya. Kenapa kita diam saja tadi? Kenapa kita biarkan dia difitnah? Tapi semua sudah terlambat. Burung-burung itu tak menunjukkan tanda akan pergi. Mereka terus mengerubungi Bulurah, mematok dan menyobek setiap inci tubuh yang masih bergerak. Salah satu matanya sudah tak ada, telinganya bolong, lehernya dipenuhi luka, nafasnya mulai putus-putus. Ia mengeliat, menendang, lalu berteriak untuk terakhir kalinya. Damar, Damar! Tapi Damar hanya bisa menatapnya, membatu. Di balik semua ketakutan itu, hatinya dihantam rasa bersalah yang tak bisa diampuni. Ia tahu semua ini terjadi karena diamnya dia, karena ia tak pernah melindungi istrinya, karena ia membiarkan fitnah tumbuh hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Satu persatu burung gagak mulai berterbangan kembali ke langit, membawa bekas darah dan serpihan kain emas di cakar-cakar mereka. Tubuh Bulurah terbujur, tapi sudah tak lagi utuh. Kepalanya tertelungkup, rambutnya terurai kotor, dan wajahnya tak lagi bisa dikenali. Semua terdiam, tak ada yang berani menyentuh mayat itu. Bahkan udara pun terasa berhenti bergerak. Dan di tengah kehancuran itu, Ayu perlahan mulai pingsan. Kepalanya terkulai dan perutnya tampak berdenyut pelan. Kontraksi itu kembali datang. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Bantu dia cepat! Teriak seseorang. Barulah beberapa warga tersadar. Beberapa lari mendekat, memotong tali di tubuh Ayu dan mengangkatnya perlahan. Wajah Ayu pucat, nafasnya nyaris hilang, tapi bibirnya masih menyebut satu nama dengan suara paling lirih, Allah. Langit mulai cerah kembali, tapi yang tersisa di tanah adalah pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa itu. Tubuh Bulurah Marni tergeletak di tengah lapangan, hancur tak berbentuk. Pakaian sutranya sobek, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Mata kirinya kosong, mulutnya terbuka setengah, seolah masih ingin menjerit, tapi tak pernah akan terdengar lagi. Tubuhnya bagaikan bangkai yang ditinggalkan binatang buas. Tak ada yang berani menyentuh, bahkan suaminya yang bekerja di luar kota pun belum sempat dihubungi. Warga berdiri di pinggir lapangan, membentuk lingkaran lebar. Tak satu pun mendekat. Semua terdiam, tak ada suara, hanya isak tangis. Bahkan anak-anak pun berhenti bermain sejak pagi. Ya Allah, ini asap sungguhan. Lirih seorang nenek sambil memegangi dadanya. Beberapa orang beristighfar, ada yang berdoa, ada pula yang menangis terseduh-seduh sambil menunduk. Rasa takut mencengkram jantung mereka, bukan hanya karena kematian Bulurah yang tragis, tapi karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa zalimnya mereka membiarkan Ayu dihina, dipermalukan, dan diikat tanpa bukti. Dan kini mereka tahu bahwa semua itu telah dilihat oleh langit. Di sisi lain, Ayu terbaring di dalam rumah warga. Tubuhnya dibaringkan di atas kasur tikar sederhana. Beberapa ibu sedang membersihkan luka-lukanya, memberi minum dan memijat kakinya yang bengkak. Perutnya masih kencang dan nyeri masih terasa, tapi matanya mulai terbuka perlahan. Ia menatap ke arah jendela, lalu bertanya pelan, Bulurah, bagaimana? Tak ada yang langsung menjawab. Akhirnya seseorang, Bu Salamah, menggenggam tangan Ayu dengan lembut dan menjawab lirih, Allah sudah membalas, Nduk. Kamu sabar ya. Kami semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Ayu meneteskan air mata, tapi bukan karena bahagia,
melainkan karena hatinya terlalu lelah menanggung luka yang selama ini ia pendam dalam diam. Di luar rumah, Damar duduk bersimpuh di bawah pohon. Tangannya menutup wajah dan bahunya berguncang hebat. Ia menangis bukan karena ibunya telah tiada, tapi karena ia tahu dirinya adalah bagian dari semua ini. Ya Allah, lirihnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku yang salah, aku pengecut. Beberapa warga mendatanginya, tapi tak satu pun berkata-kata. Mereka hanya menepuk bahunya. Tak ada yang bisa menghapus dosa diamnya. Bahkan ia sendiri pun tak yakin bisa memaafkan dirinya. Sementara itu, kepala dusun dan beberapa warga laki-laki mulai mengangkat tubuh Pulurah. Tapi tubuh itu begitu mengenaskan, hingga kain kafan pun tak mampu menutup seluruh bekas luka. Jenazah itu dibawa ke rumahnya, tapi tak ada azan kematian, tak ada tahlilan. Bahkan tetangga dekat pun enggan menyalakan pengeras suara untuk memanggil warga. Beberapa hanya mengantar dari jauh. Tak satu pun yang berani melihat wajah jenazah dari dekat. Semua bergetar dalam hati masing-masing. Warga yang dulu menyanjung Pulurah karena kekayaannya, ini melihat betapa kekuasaan dan emas tak bisa menyelamatkan siapapun dari azab. Dan Ayu, perempuan yang pernah mereka hina, kini justru dikelilingi oleh kasih sayang yang mulai tumbuh dari rasa bersalah. Tapi luka itu tak bisa sembuh dalam sehari, karena fitnah bisa lebih tajam dari pisau, dan diam bisa lebih mematikan dari tusukan. Hari itu desa tak mengadakan kegiatan apapun. Semua sepi, semua diam, karena semua tahu hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari ketika langit turun untuk bicara. Malam turun perlahan di desa pesisir, membawa udara dingin yang menyelinap hingga ke tulang. Tapi dingin itu tak ada apa-apanya dibandingkan beban yang kini meremuk dada Damar. Ia terduduk sendirian di musola kecil dekat rumah. Di sudut tempat ia biasa mengaji waktu kecil. Tapi kali ini bukan huruf hijaiyah yang dibacanya, melainkan tumpukan dosa yang selama ini ia diamkan. Tangannya gemetar saat menggenggam dompet kecil berwarna coklat lusuh. Dari dalamnya ia mengeluarkan secari kertas nota pembelian gelang emas bermata giok bertanggal seminggu sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi. Damar menatap kertas itu lama, lalu menangis seperti anak kecil. Allah, saya salah, saya zalim, saya pengecut. Tangisannya pecah, membelah malam yang hening. Warga yang baru pulang dari pengajian malam pun ikut menoleh. Beberapa mendekat, termasuk kepala dusun dan Pak Mudin. Damar? Tanya mereka pelan, tapi Damar tak menjawab. Ia berdiri pelan, menatap semua yang hadir, lalu berkata dengan suara serak, "Saya mau bicara di depan semua warga." Sekarang warga mulai berkumpul. Kabar cepat menyebar. Beberapa orang yang sedang duduk di warung langsung menuju balai desa. Tak sampai 1 jam, halaman kecil dipenuhi warga. Ayu pun datang, digendong dengan kursi roda dorongnya, ditemani Bu Salamah dan beberapa ibu lainnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam, memandangi sosok suaminya yang berdiri di tengah lingkaran warga. Damar mengangkat tangannya, suaranya pelan tapi cukup jelas. "Semuanya, saya mohon dengarkan saya." Hening, ia menarik nafas dalam-dalam. Gelang emas yang hilang, gelang yang dituduhkan ke Ayu, sebenarnya saya yang ambil. Seketika semua orang tersentak. Saya butuh uang, saya terlilit hutang, saya kalah judi, saya khilaf. Saya jual gelang itu ke toko emas di kota, dan saya takut. Saya takut bilang ke ibu, saya takut bilang ke Ayu. Saya diam. Tangis mulai terdengar dari warga.
beberapa menutup mulutnya, syok. Seorang bapak tua berbisik, "Ya Allah, jadi semua itu fitnah." Damar menunduk dalam-dalam. "Saya yang menyebabkan semua ini. Saya biarkan istri saya difitnah, dihina, diikat, bahkan hampir kehilangan anak dalam kandungannya. Dan saya hanya diam." Ia menangis di depan semua orang, sujud di tanah yang masih meninggalkan bekas darah ibunya. "Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan, tapi saya tidak bisa hidup lagi dengan dosa ini." Lalu ia berbalik menatap Ayu. Air matanya mengalir deras. "Ayu, maafkan aku. Aku bukan suami. Aku pengecut. Aku pengkhianat." Ayu diam, dadanya bergetar, bibirnya gemetar. Tapi tak ada kata. Hanya air mata yang menjawab, dan itu lebih tajam dari 1000 amarah. Warga satu persatu mulai menangis. Beberapa memeluk Damar, yang lain memeluk Ayu. Bahkan kepala dusun tak kuasa menahan air mata. "Ini pelajaran buat kita semua," ucapnya lirih. Betapa diam bisa membunuh, betapa fitnah bisa menghancurkan segalanya. Malam itu kampung itu tidur. Malam itu mereka tak hanya menyaksikan pengakuan, tapi juga menyaksikan kebangkitan nurani. Dan Damar untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa beban yang selama ini dipikul Ayu. Beban yang ia buat sendiri dengan tangannya sendiri. Beberapa jam setelah pengakuan Damar di hadapan warga, suasana desa masih hening. Seolah seluruh alam enggan bergerak. Tak ada bunyi musik dari warung kopi. Tak ada suara tawa anak-anak. Bahkan cangkrik pun terdengar pelan. Di rumah Bu Salamah, Ayu duduk bersandar lemah di dipan kayu. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil pelan. Perutnya yang besar tampak berguncang. Satu tangan memegangi perut erat-erat. Karena nyeri mulai terasa makin sering dan menusuk. Beberapa ibu membantu memijit kakinya. Seorang bidan desa yang baru datang dari kampung sebelah ikut memeriksa denyut nadi dan tekanan darah Ayu. "Sudah lemah sekali, sepertinya trauma berat. Kontraksinya sudah mulai, tapi ini belum cukup bulan." Ayu mencoba membuka mata, lalu berkata lirih, "Saya nggak kuat lagi, Bu." Bidan itu langsung panik. Kalau tidak segera dibawa ke puskesmas, bisa gawat. Warga langsung bergerak cepat. Mereka memanggil mobil kepala dusun, memasukkan Ayu ke dalam dengan hati-hati. Di sepanjang perjalanan, Ayu menggenggam tangan Bu Salamah sambil terus membaca sholawat. Suaranya nyaris tak terdengar. Sementara itu di musola desa, Damar masih bersujud. Kepalanya menempel di sajadah. Tubuhnya tak bergerak. Hanya bahu yang naik turun karena isak tangis yang tak kunjung reda. Ia tak tahu bahwa di saat ia memohon ampun kepada Allah, istrinya sedang berjuang menahan rasa sakit yang bisa merenggut nyawa. Sesampainya di puskesmas, Ayu langsung ditangani. Beberapa alat medis dikeluarkan. Perawat mengelap keringat dari wajahnya. Matanya terus melirik ke arah pintu seolah mencari Damar. Tapi ia tak pernah datang kembali. Air matanya mengalir bukan karena takut, tapi karena hancurnya kepercayaan yang dulu pernah ia tanamkan dalam cinta. Salah satu perawat berkata lirih, "Sabar ya Bu, anaknya kuat kok. Ibunya juga harus kuat." Namun tak lama kemudian, Ayu mulai kehilangan kesadaran. Kepalanya limbung ke samping, matanya terpejam pelan. Monitor denyut jantung mulai memperlihatkan lonjakan angka tak wajar. Bidan dan perawat mulai panik. Tekanan darahnya turun, cepat siapkan ruang tindakan. Di luar ruang bersalin, warga berkumpul. Tak sedikit yang duduk bersilah di lantai lorong, membaca ayat suci dengan suara tertahan. Beberapa perempuan menahan tangis dan yang lainnya memegang tasbih sambil memejamkan mata. Tak seorang pun ingin kehilangan Ayu karena mereka sadar selama ini mereka hanya jadi penonton
dari kebusukan yang terjadi di depan mata. Dan Ayu hanyalah korban dari sistem bisu yang dibentuk oleh kekuasaan dan rasa takut. Kepala dusun datang tergopoh-gopoh sambil membawa Damar yang wajahnya masih sembab. "Masuk, cepat masuk, istrimu butuh kamu sekarang." Damar mendekati ranjang bersalin. Saat matanya melihat wajah Ayu yang tampak pucat dan penuh selang infus, hatinya terasa pecah. Ia berlutut di sisi ranjang itu, memeluk tangan istrinya dan berkata sambil menangis, "Aku di sini, Ayu, aku di sini." Tapi Ayu tak menjawab, matanya tertutup, nafasnya pelan. Bidan menggelengkan kepala, lalu berkata tegas, "Kalau dalam 5 menit tidak stabil, kita harus pilih selamatkan ibunya atau bayinya." Suasana hening dan waktu terasa berjalan terlalu cepat. Di tengah kebisuan itu, hanya suara hati Ayu yang masih bergema dalam jiwanya. "Ya Allah, cukupkan hidupku jika anakku bisa selamat." Sementara Ayu masih berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin puskesmas. Di kampung pesisir itu, suasana rumah Bu Lurah Marni berubah menjadi rumah duka yang sepi dan dingin. Tapi bukan karena ramai pelayat, bukan pula karena doa yang menggema dari pengeras suara, melainkan karena tak ada satupun yang datang. Jenazah Bu Lurah masih terbujur di ruang tamu. Tubuhnya dibungkus kain putih yang tak mampu menutupi semua luka menganga. Wajahnya tak dikenali lagi. Sebagian kulitnya terkelupas dan bekas cakaran masih terlihat jelas di sekujur tubuh. Bahkan beberapa jari tangannya tidak lengkap. Mungkin tercapik dan terbawa paruh burung gagak yang menyerangnya. 2 orang petugas puskesmas yang ditugaskan hanya duduk diam di pojok ruangan. Mereka tak sanggup mendekat, bahkan tukang gali kubur sempat mundur 2 langkah ketika membuka kain penutup wajah. "Ya Allah, saya belum pernah lihat mayat semenakutkan ini," ucapnya sambil menunduk. Kepala dusun pun datang sore itu, tapi hanya untuk memastikan pengurusan jenazah berjalan. Ia memandangi tubuh yang dulu begitu dihormati, Bu Lurah yang terkenal dengan emas bertumpuk, suara tinggi, dan kekuasaan penuh atas warga. Kini jasadnya tak mampu memanggil satupun orang untuk mendoakan. Tak ada tahlilan, tak ada air mata, tak ada satupun tetangga yang menawarkan bantuan. Karena selama hidupnya, Bu Lurah menabur kebencian, mempermalukan orang lemah, dan menindas dengan kesombongan. Maka saat matanya dicongkel oleh gagak dan tubuhnya dirobek oleh ribuan cakar tajam, semesta seolah hanya mengembalikan apa yang pernah ia berikan pada dunia. Damar yang baru datang setelah ditelepon oleh kepala dusun hanya berdiri di depan rumah. Ia mematung, matanya kosong, wajahnya kaku. Ia tak tahu apakah ia masih punya hati untuk menangisi ibunya, karena rasa bersalahnya terhadap Ayu jauh lebih besar. Beberapa orang yang lewat di depan rumah hanya menoleh sebentar, lalu menunduk dan mempercepat langkah. Anak-anak pun dilarang mendekat. Bahkan suara azan maghrib yang biasanya mengalun dari musola pun hari itu dibacakan pelan, seolah takut mengguncang luka-luka langit yang belum benar-benar reda. Salah satu tetua kampung berkata lirih, "Orang yang hidupnya penuh kezaliman seringkali wafat tanpa pelukan, tanpa doa, hanya tubuh yang membusuk sendiri." Malam harinya jenazah Bu Lurah dimakamkan secara cepat. Tak banyak orang yang mengantarkan Bu Lurah ke peristirahatan terakhirnya. Hanya beberapa orang yang mengangkat keranda. Dan saat jasad itu diturunkan ke liang lahat, bumi tak memberi sambutan. Tak ada angin sejuk, tak ada pelipur lara, yang ada hanya tanah merah, batu, dan diam. Damar berdiri di dekat pusara, menatap batu nisan tanpa nama. Ia menangis, tapi bukan karena kehilangan ibu, melainkan karena rasa takut bahwa ia akan mengalami hal yang sama jika terus hidup dalam dosa dan kebohongan.
Di sela tangisan ia berbisik, "Bu, saya akan tebus semuanya. Tapi bukan buat ibu, buat Ayu, untuk anak saya, Bu." Malam hari bintang-bintang di langit seperti meredup. Desa itu tenggelam dalam keheningan, dihantui oleh wajah yang tak akan pernah dikenang dengan baik. Karena tak semua kematian membawa doa, dan tidak semua nama pantas ditulis di hati orang-orang. Sudah 3 hari sejak jenazah Pulurah Marni dimakamkan. 3 hari pula sejak Ayu dibawa ke puskesmas dalam keadaan setengah sadar, dengan kandungan yang nyaris keguguran. Tapi satu keajaiban kecil terjadi. Bayinya selamat dan Ayu pun perlahan membaik. Meski tubuh dan jiwanya masih terbalut luka dalam yang tak kasat mata. Di sudut kampung masjid tua yang selama ini sepi, mulai terdengar suara seseorang menangis lirih setiap malam. Suara itu berasal dari seorang pria muda yang bersujud lebih lama dari imam, yang menangis lebih banyak daripada zikirnya sendiri. Dialah Damar. Sejak malam itu, Damar tak lagi pulang ke rumah. Ia memilih tinggal di lantai belakang masjid, hanya beralaskan tikar dan 1 lembar sarung. Wajahnya tak lagi terurus, matanya bengkak, jenggot tipis tumbuh liar. Dan setiap habis azan, ia selalu datang paling awal dan pergi paling akhir. Ia tak peduli orang membicarakannya, ia tak peduli orang mencibir. Karena yang ia pikirkan kini hanya satu: bagaimana caranya menebus semua yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Suatu malam ia duduk bersilah di dalam masjid, hanya ditemani lampu temaram dan suara cangkrik di luar jendela. Tangannya memegang mushaf kecil yang dulu sering ia abaikan. Dadanya berguncang, mulutnya tak berhenti menyebut satu nama, Allah. Air mata menetes membasahi mushaf di pangkuannya. Ia lalu memeluk kitab itu, seolah memeluk semua luka yang belum sembuh. Aku bukan suami, aku bukan anak, aku bukan manusia. Ya Allah, aku pengecut. Aku biarkan istriku disiksa. Aku bunuh ibuku dalam diam. Tangisannya pecah, lantang. Dada dan lantai masjid menjadi saksi betapa hancurnya seorang Damar yang dulu hidup dalam bayang-bayang ibunya. Kini ia tak tahu harus mulai dari mana untuk menjadi laki-laki sejati. Pagi harinya warga mulai memperhatikan perubahan sikap Damar. Ia menyapu halaman masjid, membersihkan toilet umum, bahkan membantu pengangkatan beras bantuan untuk warga miskin. Tak ada lagi baju mahal, tak ada lagi motor, hanya seorang pria sederhana dengan mata sayu dan wajah penuh sesal. Ia pun datang menjenguk Ayu di rumah Bu Salama. Tapi kali ini ia tak langsung masuk. Ia duduk di depan pintu menunggu izin. Tangannya membawa seikat buah dan 1 lembar surat. Saat Ayu keluar dengan perut yang masih besar dan langkah pelan, Damar berdiri lalu menunduk. Aku tidak pantas jadi suamimu. Tapi aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk menyerahkan surat ini. Ayu menatap dengan mata berkaca-kaca, tak berkata apapun. Damar menyodorkan surat kecil yang sudah kusut. Surat wasiat rumah. Semua aset ibu sudah saya kembalikan ke desa. Dan rumah yang kita tempati dulu sekarang atas nama kamu. Aku akan pergi dari kampung ini. Tapi sebelum itu, izinkan aku membersihkan masjid sampai Ramadan. Ayu menahan tangis, tapi bibirnya hanya bisa bergetar. Tak sanggup bicara. Damar tersenyum kecil. Kamu gak perlu jawab. Aku tahu luka ini gak sembuh dengan kata maaf. Tapi semoga bisa mulai sembuh dengan perubahan. Lalu Damar membungkuk, mencium punggung tangan Ayu. Perlahan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di sepanjang jalan menuju masjid, ia terus menyebut 1 kalimat dalam hati. Allah, ampuni aku, ampuni Ayu, ampuni ibu. Walau tak ada lagi yang bisa aku perbaiki. Hari itu hujan turun pelan, seperti menangis bersama langit yang menyimpan luka-luka bumi. Desa pesisir itu mulai tenang kembali. Tapi semua warga tahu
ada satu rumah yang kini menjadi pusat harapan. Sekaligus tempat lahirnya pelajaran besar dari kisah menyayat yang belum lama terjadi. Di rumah Bu Salamah, Ayu tampak pucat. Tubuhnya gemetar, cairan ketuban sudah pecah sejak 2 jam lalu. Beberapa ibu langsung membantu. Sementara bidan desa, Bu Yani, bersiap di sudut ruangan dengan alat sederhana. Ayu meringis menahan sakit. Nafasnya berat, tangannya menggenggam erat ujung kasur. Keringat membanjiri wajahnya, tapi bukan karena sakit yang membuatnya takut, melainkan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Teriakan pulurah, tuduhan kejam, rasa malu saat diikat di pohon, dan suaminya yang diam saat ia dihina. Semua muncul bersamaan di kepalanya, membentuk luka yang lebih dalam daripada kontraksi apapun. Ayu, semangat ya, insya Allah anakmu kuat, ucap Bu Yani sambil menyeka keningnya. Ayu hanya mengangguk lemah, lalu menatap langit-langit kamar. Di matanya air mulai menggenang. Ya Allah, tolong cukupkan aku hari ini. Cukupkan hidupku jika anakku bisa selamat. Tangis pecah dari ibu-ibu di sekelilingnya. Mereka tahu ini bukan sekedar persalinan. Ini adalah kelahiran dari seorang perempuan yang dijatuhkan begitu dalam, lalu bertahan hanya dengan doa dan luka. Sementara itu Damar duduk bersila di masjid. Wajahnya menghadap mihrab, bibirnya terus membaca sholawat. Tapi malam itu suaranya dibalut air mata. Ia tahu Ayu sedang bertarung di ujung kehidupan, dan ia hanya bisa mengirim doa yang mungkin tak layak ia panjatkan. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke masjid. Nafasnya terengah. Mas Damar, Mas Damar, Ayu sudah melahirkan. Bayinya perempuan. Damar berdiri kaget. Bibirnya bergetar, matanya menatap langit. Engkau masih memberi aku kesempatan, ya Allah. Ia segera menuju rumah Bu Salamah, tapi berhenti di depan pintu. Di dalam, tangisan bayi menggema. Tangisan yang bukan hanya suara kehidupan, tapi suara keadilan yang akhirnya terlahir setelah badai panjang. Ayu memeluk bayinya erat. Air matanya mengalir, membasahi kepala kecil mungil yang baru saja ia lahirkan. Bayi perempuan itu tenang dalam pelukan ibunya. Wajahnya bersih, kulitnya putih, dan matanya tertutup rapat. Tapi senyumannya seolah membawa pesan. Aku datang untuk menyembuhkan luka itu. Namanya siapa yuk? Tanya Bu Salamah sambil tersenyum. Ayu menatap bayinya dalam-dalam, lalu menjawab pelan. Rahma. Semua yang mendengar nama itu menangis karena mereka tahu arti dari nama itu. Rahma, kasih sayang. Nama yang mewakili pelajaran besar bahwa meski dunia dipenuhi fitnah, hinaan dan luka, kasih sayang Allah tak pernah benar-benar hilang. Damar berdiri di ambang pintu, menahan air mata. Ia tak berani masuk, tapi Ayu menoleh pelan, lalu mengangguk. Masuklah Mas. Damar melangkah perlahan, lalu duduk di samping ranjang. Ia menatap wajah bayinya, lalu menangis dalam diam. Ia mencium dahi anaknya, lalu berkata pelan, Ayah bukan laki-laki baik, tapi mulai hari ini Ayah akan belajar menjadi laki-laki yang bisa kamu banggakan, nak. Ayu menatapnya dan untuk pertama kalinya tersenyum. 1 minggu telah berlalu sejak tangisan pertama Rahma menggema di dalam rumah Bu Salamah. Bayi mungil itu kini menjadi cahaya kecil yang menyinari seluruh kampung. Warga yang dulu memalingkan wajah dari Ayu kini justru bergantian datang, menggendong dan mendoakan sang bayi. Namun di sudut desa yang lain, tepat di lereng bukit kecil, tempat pemakaman umum, ada satu liang yang tetap sepi. Tak pernah ada bunga, tak pernah ada yang berdoa. Batu nisan tanpa nama itu hanya berdiri dingin, dikelilingi ilalang liar dan tanah yang mulai retak-retak. Itulah kuburan Pulurah Marni. Tak satu pun warga berani menyentuhnya. Bahkan tukang gali kubur pun mengaku sering mendengar suara aneh dari tempat itu setiap malam.
Tapi tak ada yang mau membahasnya, karena semua tahu itu bukan sekedar kuburan biasa. Itu adalah tanda peringatan dari langit. Damar setiap hari mengunjungi masjid. Ia masih menyapu halaman, mengisi kotak infak dengan uang yang ia dapat dari menjual sepeda motornya. Kini ia bukan lagi laki-laki yang bergelimang dosa, tapi seorang ayah yang belajar menjadi pelindung. Ia menjaga Ayu dan Rahma sepenuh hati. Ayu perlahan mulai sembuh, luka di tubuhnya mengering, luka di hatinya pun mulai menutup. Tapi bekas tali tambang di pergelangan tangannya masih terlihat samar, menjadi saksi bahwa ia pernah diperlakukan seperti binatang. Hanya karena sebuah tuduhan palsu dari perempuan yang mengaku sebagai orang tua. Pada suatu sore, Damar mengajak Ayu dan Rahma berjalan ke pemakaman. Mereka berdiri di depan pusara Bulurah. Tak ada kata, hanya angin sore yang meniup lembut. Damar meletakkan setangkai bunga kamboja di atas tanah. Wajahnya tenang, lalu berkata pelan, "Bu, aku sudah tidak marah lagi. Tapi doakan aku agar aku tidak mewarisi cara hidupmu." Ayu menggenggam tangan Damar erat. Di pelukannya Rahma tidur pulas. Sementara itu di desa, kehidupan mulai kembali seperti biasa. Tapi satu hal berubah. Tak ada lagi yang menganggap kekayaan sebagai ukuran harga diri. Tak ada lagi yang berani mencibir orang miskin. Karena semua tahu kezaliman sekecil apapun, jika dibiarkan bisa mengundang azab yang tidak pernah mereka bayangkan. Langit memang diam, tapi ia menyimpan semuanya. Dan saat waktunya tiba, ia akan menjawab dengan cara yang membuat bumi pun tunduk. Seperti saat ribuan burung gagak mencapik tubuh seorang wanita sombong yang menghina seorang menantu hamil dan mati tanpa pelayat, tanpa doa, tanpa nama. Ini yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kesombongan tak bisa membeli keselamatan. Bahwa diam bisa lebih tajam dari fitnah. Dan bahwa cinta sejati akan tetap hidup meski dihancurkan oleh luka yang dalam. Karena kasih sayang dari Allah tak akan pernah tertukar. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.